Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengajak kita semua untuk makin dalam masuk pada pertobatan. Kita diajak untuk merenungkan pilihan-pilihan hidup kita dan mungkin membongkar cara hidup atau kebiasaan kita selama ini yang kita anggap benar, atau bahkan yang dengan sengaja kita benarkan meskipun kita tahu itu keliru. Pertanyaan besar kita mendengar bacaan Injil tadi adalah, mengapa Yesus begitu marah melihat pedagang-pedagang persembahan di dalam bait Allah? Apakah Yesus anti terhadap praktek persembahan itu? Yesus sendiri dari awal Injil dikatakan bahwa dia datang ke Yerusalem menjelang perayaan Paskah, perayaan besar. Artinya apa? Yesus mengikuti praktek keagamaan seperti orang Yahudi pada umumnya. Berarti dia tidak anti terhadap praktek keagamaan itu. Orang-orang Yahudi biasa datang ke bait Allah untuk berdoa dengan mempersembahkan kurban. Nah, disinilah persoalannya. Kurban itu memang jadi barang dagangan. Karena apa? Karena orang Yahudi yang dari luar Yerusalem itu membutuhkan bantuan. Mereka akan kesulitan kalau harus membawa hewan kurban dari daerahnya masing-masing. Bawa kambing, domba dalam perjalanan berhari-hari itu kan susah gitu ya. Maka apalagi hewan kurban itu tidak boleh bercacat. Jadi nggak boleh ada cacatnya hewan yang mau dipersembahkan bagi Allah itu. Oleh karena itu, untuk membantu mereka berdoa, untuk membantu mereka mempersembahkan kurban yang baik, diperdagangkanlah hewan kurban itu di halaman paling depan di bait Allah, gitu ya. Sampai di situ nampaknya tidak ada yang keliru. Yang membuat Yesus marah adalah apa? Ketika esensi atau makna berdoa dengan mempersembahkan kurban itu mulai bergeser, maknanya berubah. Orang-orang ternyata tidak hanya menjual untuk membantu orang berdoa, tetapi lebih daripada itu. Jadi ada mata uang khusus yang harus dipakai untuk bertransaksi di bait Allah. Mata uang ini biasa dipakai untuk persembahan bait Allah itu. Ini mata uangnya khusus. Nah, disinilah muncul persoalan. Jadi ada nilai tukar mata uang di situ ya. Jadi kurs itu sudah ada sejak dulu. Disitulah muncul persoalan karena mata uang itu lalu mulai ada yang istilahnya apa? Diketok gitu loh. Ada yang diketok. Jadi harganya harusnya sekian, lalu dinaikkan, karena ini orang luar, dan mau tidak mau harus tukar, supaya bisa berdoa, supaya bisa mempersembahkan kurban. Lalu mulai ada tawar menawar, ada monopoli nilai tukar yang tidak adil dan seterusnya. Akibatnya apa? Dagang hewan kurban yang seharusnya membantu orang berdoa itu bergeser maknanya, menjadi sekedar bisnis belaka. Bayangkan kita mau berdoa itu harus ribut dulu sama pedagang, kan nggak enak gitu ya. Jangan segitulah Pak harganya Pak, sudah pasnya berapa? Saya nggak tahu ibu-ibu Yahudi zaman itu pinter nawar apa tidak gitu. Di sana cuma 2 duit kok, di sini 3 duit. Sudah, kalau nggak mau beli ya sudah gitu. Cari pedagang lain yang harganya sama. Tidak ada. Nah nanti kalau sudah beli misalnya, atau lalu tukar uang di sana ternyata tahu ada yang lebih murah gitu ya. Rasanya menyesal sekali mulai. Harusnya saya beli di situ tadi lebih murah. Di sini lebih mahal gitu ya. Mau doa bukan dengan rasa sesal karena dosa, tapi sesal karena salah beli gitu.
Sana lebih murah, menyesal. Bayangkan. Jadi makna yang harusnya orang berdoa malah berubah ya, menjadi hanya soal dagang saja. Nah, pergeseran makna itulah yang mau diubah oleh Yesus, mau dimurnikan oleh Yesus. Yesus ingin memurnikan arti persembahan kurban itu sendiri ya. Bukan soal jual belinya, tapi persembahan sebagai doa, sebagai rasa syukur dan cinta pada Allah ya. Itulah pertama-tama yang membuat Yesus itu marah sekali ya. Tapi orang-orang Yahudi ya, pemuka-pemuka agama Yahudi yang terlibat dalam perdagangan itu balik marah. Dan mereka yang menentukan mata uang bait Allah itu. Mereka marah. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Lihat ya, jadi mereka lebih mementingkan soal tanda, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang artifisial saja, yang di permukaan saja. Dan Yesus menjawab, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesus nantangin balik. Kita tahu apa artinya bait Allah di sana, yaitu Yesus sendiri. Yesus sendirilah yang menjadi tandanya, yang menjadi buktinya. Dia sendiri yang akan wafat dan bangkit pada hari ketiga. Ini bukan soal bait Allahnya, ini soal Allahnya sendiri. Kelak ketika Yesus wafat, kita ingat kisahnya ya. Disalib, wafat, apa yang terjadi? Terjadi gempa ya. Dan tirai bait Allah terbelah 2 ya. Bayangkan, mau menunjukkan apa? Bahwa Yesus sendiri adalah jalan keselamatan ya. Bukan gedungnya, bukan ritualnya ya. Saat Rabu Abu ya, tahun lalu itu ada seorang pemuda sebelum misa datang pada saya bilang, Romo, saya minta tanda abunya yang gede dan tebal di sini. Saya bilang, wah luar biasa kamu. Tahun ini sungguh-sungguh mau tobat nampaknya, gitu ya. Bukan Romo, loh lalu apa? Kalau abunya gede Romo, cewek yang Katolik di kantor saya dengan sendiri pasti lirik saya Romo, supaya saya dapat jodoh Katolik. Ya maksudnya baik. Ya. Tapi di situ ada pergeseran makna, ya, tahu ya. Abu ini kan untuk menunjukkan bahwa kita itu manusia dari debu, kan kembali kepada debu. Kita manusia punya kelemahan dan kita mau berpaling kepada Allah. Kita mau melihat kepada Allah, bukan untuk cari jodoh. Nah itu maknanya kan sudah berubah. Ya. Kalau cari jodoh ya ikut OMK, ya, aktif di gereja kan gitu. Paulus pada jemaat di Korintus menulisnya, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Bagi Paulus, Kristus itulah yang penting, bukan tanda, bukan hikmat, sekedar teori, gagasan saja, bukan. Bukan yang kelihatan atau yang artifisial saja, tetapi esensi dari semua itu. Dan dalam Injil tadi dikutipkan mengenai apa? Cinta. Cinta tidak menuntut tanda atau bukti, melainkan memberikan diri. Dan dikatakan situ, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Karena cinta itulah Yesus rela menderita. Yesus rela wafat demi kita. Dan karena cinta itulah kita mau mengikuti Yesus. Kalau kita tidak pernah merasakan dicintai Yesus, susah mau mengikuti Yesus. Kita rela memurnikan diri, atau kita bahkan rela merombak hidup kita kalau kita merasakan cinta. Saudari-saudara terkasih, entah karena kebiasaan, entah karena didikan keluarga, atau bahkan karena kita secara terang-terangan membenarkan dosa kita di hadapan Tuhan,
kita diajak untuk melihat kembali, ya. Melihat kembali semua tindakan kita, kebiasaan-kebiasaan kita itu. Apakah sungguh ada kebaikan bagi saya dan bagi orang lain? Tindakan itu. Apakah sungguh ada cinta Tuhan di situ? Kalau tindakannya sudah benar, tetapi motivasinya kurang baik, maka dimurnikan. Itu yang saya maksudnya. Dimurnikan. Jadi intensi atau hatinya itu yang dimurnikan. Karena tindakannya mungkin sudah baik, ya. Saya senang kalau melihat opa oma gitu ya. Jalannya sudah pelan, tapi masih bergandengan tangan gitu ya. Masih mesra sekali kan ya. Itu senang lihatnya ya. Nah, suatu kali ada opa dan oma yang begitu mesra. Lalu ada seorang pemuda yang tertarik. Kok oma dan opa ini begitu mesra? Lalu dia bertanya kepada opa yang usianya 75 tahun. Opa, apa rahasianya supaya opa tetap mesra sama oma? Manggilnya masih sayang, cinta, cantik gitu. Apa rahasianya opa? Opa itu menjawab, sejak beberapa tahun lalu opa lupa nama istri opa. Tapi takut mau tanya ke oma. Ternyata sampai tua takut sama istri. Saya mau mengatakan apa ya? Tindakannya sudah baik, ya. Motivasinya, ya. Intensinya, ya. Saya berbuat baik bukan karena saya mau mengharapkan imbalan atau supaya saya juga diperlakukan baik misalnya gitu ya. Saya mau berbuat baik karena saya ikut Yesus, sudah. Jadi motivasinya dimurnikan, ya. Dalam hal ini bukan karena lupa, ya. Bukan karena takut, ya. Tapi karena saya sungguh-sungguh mau ikut Yesus. Nah, kalau tindakannya sendiri, ya, kalau tadi kan tindakannya nampaknya baik, ya. Kalau ini tindakannya sendiri merupakan dosa, ya, merusak diri kita dan merusak orang lain, kita mungkin perlu merombak, ya, merombak kebiasaan dan sikap kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Latihan, kita melepaskan diri dari kebiasaan atau sikap yang seperti itu. Dan merombak ini tentu saja butuh proses, ya. Masa pantang dan puasa yang masih terus kita jalani, itu adalah saat yang tepat, ya. Latihan untuk mengurangi, ya. Nah, ini saat yang tepat. Latihan untuk menghindari sikap-sikap yang kita rasa, kita lihat itu membuat kita jauh dari Tuhan, merusak hidup kita, merusak hidup orang lain. Tidak ada kata terlambat. Kalau kita tidak mulai saat ini, tidak akan pernah terjadi pertobatan. Tobat itu hanya angan-angan, hanya cita-cita belaka, kalau kita tidak mulai saat ini. Semoga kita menyadari dan merasakan cinta Tuhan yang begitu dalam bagi kita, sehingga kita rela memurnikan hati, ya. Kita rela bahkan merombak hidup kita, ya. Dan dengan cara demikian kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mencintai sesama dengan tulus. Amin.